Lain ketika saya mengunjungi situs Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya, secara khusus pada surah Al-A'raf 157, saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad. Tentu hal tersebut berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Namun meskipun kekristenan yang adalah yang tertua sejak purbakala oleh bapak-bapak gereja, para rasul dan para murid tidak pernah menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai landasan teologis bahwa akan ada nabi yang akan datang setelah Yesus Kristus berdasarkan data-data Injil itu sendiri. Dengan demikian saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Mas Elia, saya nggak ada masalah dengan Anda melakukan perdebatan agama, membahas kekristenan dan keislaman menurut sudut pandang Anda, karena memang itu hak Anda. Menurut Anda Islam salah, menurut orang Islam Kristen salah, itu normal dan masih dalam ranah perdebatan. Yang nggak normal itu kalau kita udah masuk ke ranah kebijakan, meminta atau membuat surat terbuka kepada Kementerian Agama untuk merevisi penafsiran Al-Quran yang menggunakan Injil. Karena kalian telah menyoal Al-Quran, kalian pun telah menentang Allah secara langsung dan menjatuhkan Rasulullah SAW. Maka kalau kalian merasa mampu membuat itu atau bahkan tidak mampu, silahkan cari partner, ajak. Maka jika kalian memang tega menuduh Muhammad SAW bahwa Quran itu rekayasa beliau, Quran itu buatan beliau, maka kalian pun tentu bisa membuat yang seperti itu. Maka silahkan kalian ajak partner-partner kalian. Ya, bahkan wad'u syuhada'akum ditafsirkan nanti ya oleh As-Suddi, salah satu mufassir rahimahullah, beliau mengatakan wad'u alihatakum. Kalau perlu ajak yang dipertuhankan oleh kalian. Tuhan-tuhan kalian tuh yang kalian anggap Tuhan, ajak. Suruh bikin seperti Quran kalau kalian nggak mampu, ya. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsirnya nanti ketika mengatakan wad'u syuhada'akum ay a'wanakum, siapapun yang kalian anggap bisa membantu kalian membuat seperti Al-Quran. Ya, dari maknanya, bukan cuma lafadznya, maknanya, isinya, bayannya, keterangannya, i'jaznya, ya. Silahkan ajak, kalau perlu para jin yang kalian biasa akses itu. Orang jahiliyah sudah ngakses jin. Sudah ada. Ya, bahkan nanti kalau Anda belajar Adabul Arabi, ya, sastra Arab, itu para penyair jahiliyah itu punya jin khusus. Kadang mereka itu kalau sudah ini ya, kalau sudah profesional. Ya, kalau amatiran itu masih biasa. Ntar kalau udah profesional itu biasa datang ke lembah-lembah nyari jinnya dulu. Ya, makanya nanti terkenal dalam Al-Adabul Arabi, Al-Adabul Jahili, mereka suka jalan-jalan ke lembah-lembah itu untuk menemukan syayatinul insi wal jin. Jadi mendapatkan istilahnya syayatin yang membisikkan ya kepada mereka, mengilhamkan kepada mereka tentang lirik-lirik syair-syair yang bisa mereka susun. Ya, makanya nanti ada sebagian di antara mereka yang disoal di Quran surah ke-26 ayat 224. Ya, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Nanti ya kalau sudah sampai, kita kan masih di Al-Baqarah ya. Dah, pelan-pelan. Sudah? Nah, karena itu nanti di Quran surah 17 Al-Isra yang Anda tulis tadi, ayat 88 itu didetilkan oleh Allah. Kalau kamu nggak mampu, udah nuduh nggak mampu lagi gitu. Panggil jin kalian sekalian. Makanya nanti di ayatnya berbunyi qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani. Teruskan. Hah? La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah, kalaupun kalian panggil jin-jin kalian itu, lalu kalian bersatu bersekutu untuk membuat seperti Al-Qur'an itu, ya, dan saling menopang, gak akan mampu kalian bikin. Karena itu bukan makhluk, bukan bikinan. Ini salah satu ayat yang menegaskan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Al-Quran bukan makhluk.